Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu mendapatkan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya tidak semua manusia diberikan hidup seperti itu. Padahal Islam memberi semua tuntunan kepada manusia untuk bisa meraih hidup bahagia. Dan perintah ini pun bisa kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Misalnya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang memelihara amanat-amanat yang dipikulkan dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi kita kadang sebagai manusia justru malah membuat itu menjadi sulit sendiri. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bisa bahagia dunia maupun di akhirat, Islam mengajarkan 3 hal penting yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama, beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Tak kala berbuat dosa, iman seseorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah, kembali kepada Allah dan bertaubat. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala tak bosan-bosan menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Begitu juga dengan Quran surat An-Nur ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dari 2 ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seseorang berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun apabila kita mau benar-benar bertaubat. Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman agar segera bertaubat. Tak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan dan seberapa banyak dosa yang ia sudah kumpulkan. Karena kita semua tahu Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima taubat. Kemudian yang kedua, mempunyai rasa selalu bersyukur. Kalau kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, bisa dibilang tak terhitung jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi seolah-olah nikmat tersebut tidak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita merasa selalu kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia yang tak bersyukur diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tak akan mampu menggantinya. Namun Allah dengan maha belas kasih-Nya tak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta sedikit waktu saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikan kepada kita. Quran surat Ibrahim ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya.
Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jika kita mau menghayati makna ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu menzalimi nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah wahai saudaraku semuanya, apa yang saudaraku dapatkan sekarang ini, karena dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam ayat tersebut Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada hambanya, syukur adalah sebab ditambahnya nikmat, oleh karenanya bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat Allah yang diberikan, maka siap-siaplah azab Allah sangatlah pedih. Kemudian yang ketiga, bersabar saat diberi ujian. Dalam Al-Quran surat At-Takhabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat itu menjelaskan bahwa apabila seseorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa ujian tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut, dan Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Akan tetapi bersabarlah dan meminta petunjuk kepada Allah, supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang tak mungkin pernah kita sangka-sangka akan mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan tak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila ia mendapat kebahagiaan, pasti ia bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, apabila tiga tanda tersebut ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua umat muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.